Generasi milenial bisa bebas finansial di usia muda. Kira-kira triknya apa aja ya? Halo guys, aku Konita. Video ini dibuat berdasarkan tema tingkatkan literasi keuangan mendukung perekonomian Indonesia pasca Covid 2019. Sebelumnya kita bahas dulu nih bagaimana sih perekonomian Indonesia pada tahun 2020 saat Covid 2019. Nah, disampaikan oleh Sri Mulyani, realisasi pendapatan negara pada tahun 2020 itu tercatat senilai 1647,7 triliun atau minus 15,9% dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Nah, serem bukan guys kalau dibayangkan bagaimana kalau negara kita itu akan terus-menerus seperti itu. Wow, kita bisa kehilangan arah nih. Nah, di sini kalian semua tahu nggak bahwa kita generasi milenial itu juga merupakan sumber daya manusia yang sangat berperan penting dalam pendapatan negara. Nah, kok bisa ya kita generasi milenial tapi berperan penting padahal kita masih kecil? Jangan gitu ya teman-teman. Jadi sumber daya manusia itu sangat berperan dalam pendapatan negara karena SDM yang mempunyai kualitas bagus itu nantinya dapat menumbuh perekonomian Indonesia. Nah, lalu bagaimana ya caranya agar generasi milenial ini dapat berpartisipasi untuk adil dalam menjaga pendapatan negara, yaitu investasi. Ya, bener banget. Caranya adalah dengan cara berinvestasi. Kira-kira apa sih investasi itu? Investasi itu merupakan suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada suatu hari nanti kita dapat menghasilkan keuntungan atau return yang diharapkan dari modal yang ditanam tersebut. Nah, ini dari pengalaman aku, ini ada beberapa investasi yang aku lakukan yang mulai dari sekitar tahun 2020 dan sampai sekarang. Yang pertama ada investasi emas atau perhiasan. Alasan aku kenapa aku milih investasi emas atau perhiasan karena emas itu ya memang harga jualnya itu tidak selalu naik dan bisa saja turun. Dan di saat harga jualnya turun, kita cukup menyimpan emas yang kita miliki atau perhiasan yang kita miliki, dan pada saat terjadinya inflasi, harga jual itu akan naik. Kenapa harga jualnya bisa naik? Yaitu karena disebabkan adanya permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Nah, di situ saat harga jualnya naik, di situ kita kalau misalnya kita memang ingin berinvestasi, jadi situ kita harus menjual emas atau perhiasan yang kita punya. Jadi nantinya kita mendapatkan return dari harga jual. Lalu yang kedua ada kripto. Nah, cara kerja kripto ini kita di sini pertama beli koin di salah satu platform. Aku sudah beli itu. Lalu nanti kita lihat dulu, kita analisis dulu harga-harga pasar. Kalau harga pasarnya ternyata lebih baik dari harga beli kita. Nah, di situ aku jual koin-koin kripto aku. Yang nantinya harapan aku mendapatkan capital gain itu lebih dari harga beli aku. Dan alhamdulillah waktu kemarin 2022 kemarin aku habis withdraw capital gain aku itu sebesar 200% dari harga beli aku. Lalu yang ketiga ada reksadana atau saham. Nah, menurut aku ini adalah investasi yang paling mudah dan paling bisa diikuti oleh para millennials karena di sini hanya dengan 10.000, 20.000 kita udah bisa tanamkan saham kita di reksadana. Nah, bayangin aja guys bagaimana kita bisa berinvestasi mulai sejak dini. Nah, untuk harga saham ini aku sudah coba di salah satu platform dan pada tahun 2020 kemarin aku juga mendapatkan return sebesar 20% dari harga beli yang aku beli di harga saham ini. Nah, tips dari aku sebagai kita generasi milenial, bagaimana sih biar kita tuh bisa bebas finansial di usia kita sekarang maupun di usia kita nantinya. Yang pertama, kalian harus investasi juga pada pikiran kalian dengan cara mengikuti webinar-webinar gratis yang tentang investasi. Lalu yang kedua, jangan pernah untuk takut mencoba karena dengan uang jajan kalian 20.000, 10.000 itu sudah bisa digunakan sebagai investasi. Lalu yang ketiga, kalian juga harus menambah relasi dengan orang-orang yang sudah pro dalam investasi. Jangan pernah malu untuk bertanya guys. Dadah, see you. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye.